Halo para humans yang baik dan budiman. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja, oke? Di video pertama ini saya akan mendongengkan alur cerita film yang berjudul The Silence tahun 2019. Film ini mengenrekan drama horor atau drama dan horor yang disutradarai oleh John R. Leonetti. Film ini menceritakan tentang sekelompok keluarga yang berusaha menyelamatkan diri dari serangan makhluk bebal mengerikan yang hampir memusnahkan seluruh populasi manusia. Edan kan? Makhluk tersebut berjumlahkan ribuan, ratusan, bahkan jutaan yang dimana akan memakan mangsanya jika mereka mendengar suara. Penasaran dengan seluruh arus ceritanya? Siapkan cemilan kalian, kunci pintu kamar, naikkan volumenya, digaskeun. Film diawali oleh dua orang manusia yang sedang menggali lubang di dalam gua yang gelap. Setelah melubangi gua tersebut, tak lama muncul banyak sekali hewan seperti kelelawar yang terbang keluar dari lubang tersebut, lalu menyerang dan membunuh mereka berdua. Dan inilah The Silence. Kemudian scene berlanjut kepada seorang wanita remaja yang bernama Ali, yang merupakan gadis cantik yang kehilangan pendengarannya setelah kecelakaan mobil 3 tahun lalu yang menewaskan kakeknya. Meskipun Ali adalah gadis yang bolot, namun dirinya bisa merasakan yang berada di sekitarnya. Dan tidak hanya itu, Ali juga bisa membaca mulut seseorang yang sedang berbicara dengannya. Sakti kan? Ketika sedang berjalan, seseorang menutupi mata Ali. Namun, dirinya bisa mengetahui bahwa orang tersebut adalah sahabatnya yang bernama Rob. Mereka mengobrol tanpa kesulitan karena kemampuan sakti Ali yang bisa membaca mulut lawan bicaranya. Setelah sampainya di rumah, Ali ketemu adiknya yang bernama Jade. Kemudian ia ke dapur dan bertemu dengan neneknya yang bernama Opa dan ibunya bernama Kelly. Pada malam harinya, Ali mendapat kiriman pesan video dari Rob yang berisikan tentang hewan mirip seperti burung sedang berterbangan di langit dengan jumlah yang tak terhitung. Setelah itu, ayahnya Ali yang bernama Hugh datang dan menyuruh Ali untuk segera tidur karena sudah peting. Lalu, tidak lama kemudian, Ali dibangunkan ibunya untuk melihat berita televisi tepat di jam 3 pagi. Berita televisi tersebut berisikan tentang serangan yang tidak terkendali dari makhluk bebal mengerikan yang telah menghancurkan beberapa kota. Ternyata makhluk tersebut berasal dari lubang gua yang terhalang oleh batu karang berumur jutaan tahun yang telah digali oleh para ilmuwan di scene awal sebelumnya. Pisan ilmuwan teh. Penyiar berita juga menyarankan agar tidak mengeluarkan suara karena makhluk tersebut akan menyerang ketika mendengar suara. Kemudian Hugh bersama sahabatnya yang bernama Glenn merencanakan sesuatu untuk mencari tempat yang memiliki keamanan, kenyamanan, kesempurnaan, dan kebebasan dari kebisingan kota. Mereka pun langsung berkemas dan berangkat pada saat itu juga. Di pagi harinya, populasi makhluk tersebut makin banyak mengerumuni perkotaan dan mereka terjebak di kerumunan kemacetan. Karena hal itu, Glenn menyarankan untuk menggunakan jalan pintas agar cepat sampai ke tempat tujuan. Sembari berjalan, mereka mendengarkan berita kecuali Ali. Dari saluran radio tentang para makhluk yang menghancurkan seluruh kota tersebut, bahwa makhluk itu disebut dengan Fes, yaitu sesosok makhluk purba yang hidup di dalam gua dari sejak jutaan tahun lamanya. Karena jalan yang mereka lewati berdekatan dengan hutan, di tengah perjalanan disambut oleh beberapa ekor rusa yang melintas di jalan tersebut. Karena itu, Glenn mengalami kecelakaan dan ia terjepit di dalam mobilnya yang terbalik. Di sana, Hugh mencoba membuka pintu mobil agar Glenn bisa keluar dari sana. Namun, usahanya sia-sia karena pintu mobil tersebut tidak bisa dibuka sama sekali. Dan pada akhirnya, Glenn meminta Hugh untuk meninggalkan agar bisa melanjutkan perjalanan bersama keluarganya. Karena ia merasa keselamatan anak-anak lebih penting daripada dirinya yang tidak bisa diselamatkan lagi. Dengan berat hati, Hugh pun meninggalkan Glenn dan kembali masuk ke dalam mobilnya.
Ketika hendak pergi, si anjing kadon menggonggong yang membuat para Vest terpancing dan menyerang mobil mereka. Untung Glenn masih hidup, kemudian menembakkan pistolnya untuk memancing para makhluk bebal purba tersebut agar menyerang ke arahnya. Dan setelah itu, Hugh terpaksa mengeluarkan si anjing peliharaan milik Ali karena tidak aman jika anjing tersebut bersama mereka. Please, atuh anjing. Setelah melewati kejadian tadi, mereka berjalan kaki mencari tempat untuk bermalam. Mereka sengaja berjalan kaki karena jika menggunakan mobil, suara dari mesin kendaraan yang bising akan memancing para Vest untuk menyerang mereka. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah rumah milik seorang lansia. Ketika Hugh mencoba membukakan pintu gerbangnya, sialnya pemilik rumah menggunakan alarm yang mengakibatkan makhluk purba tersebut kembali muncul. Dan sayangnya lansia tersebut tidak bisa mengendalikan emosinya hingga panik dan mencoba untuk menembak para Vest. Karena hal itu, makhluk purba tersebut mengerumuninya hingga tewas. Innalillahi Gusti Allah. Kemudian mereka mencoba masuk lewat gorong-gorong yang menyeberangi pagar untuk sampai ke dalam lingkungan rumah. Sialnya, ketika giliran Jed dan Ali yang masuk, mereka menemukan ular derik di dalam gorong-gorong tersebut. Namun dengan cepat si ular langsung dimakan oleh seekor Vest. Dan di belakang, Kelly sedang diserang oleh beberapa ekor Vest di bagian kakinya. Untung saja Hugh menyalakan mesin penggiling yang membuat makhluk tolol tersebut masuk ke dalam mesin dan tercincang menjadi daging suwir. Dan pada akhirnya, mereka bisa masuk ke dalam rumah meskipun luka pada kaki Kelly sangat parah. Sementara di kamar, Ali sedang melakukan video call tidak pakai es dengan Rob yang sedang sekarat. Orang tuanya sudah dimakan oleh para Vest. Sekarang ia sedang bingung harus pergi kemana. Lalu dikarenakan Ali tak sempat membeli kuota di Agus, tak lama kemudian video callnya mati. Di pagi harinya, luka Kelly makin parah dan dirinya membutuhkan antibiotik. Atau jika tidak, gigitan yang disebabkan oleh para Vest tersebut akan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dan sayangnya, di rumah tersebut tidak ada antibiotik sama sekali. Akhirnya, mereka terpaksa berbagi tugas untuk menyelamatkan Kelly agar dapat bisa bertahan hidup. Hugh bersama Ali akan mencari antibiotik ke kota, sedangkan Jed dan Opa akan menjaga Kelly di rumah. Kemudian, Hugh dan Ali berjalan ke kota. Dan dari kejauhan mereka sedang diintai oleh seorang pria yang pasti bukan intel ya. Lalu mereka pun masuk ke dalam sebuah apotik yang di dalamnya terdapat tulang belulang dari para mayat yang telah dimakan oleh para Vest. Di sana mereka mengambil antibiotik dan obat-obat yang dibutuhkan, kecuali buyung upik rasa jambu. Sementara Ali yang gabut sedang melihat ke arah tubuh si mayat. Ternyata para Vest tersebut menyimpan banyak sekali telur di dalam tubuh para korbannya. Lalu tak lama kemudian, karena hal itu beberapa ekor Vest datang untuk menjaga telur-telur mereka. Kemudian Hugh merencanakan sesuatu untuk memancing para makhluk tolol tersebut agar mereka bisa kabur dari sana. Ia membakar sebuah pelan dan mengarahkannya ke saluran air hingga bocor agar perhatian para Vest bisa teralihkan. Setelah itu mereka pun keluar dengan selamat dan bertemu dengan seorang pria mengenakan baju hitam bikin saya terpana. Maaf, yang sebelumnya mengintai mereka berdua. Pria tersebut mengaku dirinya adalah seorang pendeta yang sedang mencari pengikutnya yang ia sebut sebagai jamaat sunyi. Waras kan? Maksud dari jamaat sunyi adalah di mana seseorang yang telah bergabung dengannya harus rela memotong lidahnya agar tidak dapat berbicara atau mengeluarkan suara. Dan tentu saja mereka berdua membiarkan pendeta tersebut lalu pergi ke rumah untuk segera mengobati Kelly. Setelah sampainya di rumah, Hugh memberikan tongkat tajam kepada Jed untuk berjaga-jaga. Dan tak lama kemudian, ternyata pendeta tersebut dan pengikutnya berada di luar rumah dan menunggu kedatangan mereka sekeluarga. Mereka datang ke rumah untuk kembali mengajak bergabung menjadi pengikutnya. Ketika Hugh menolak lagi, si pendeta mengatakan bahwa gadis itu subur.
Yang dimaksud pendeta tersebut adalah dirinya mengincar Ali untuk diperanakan agar dapat membuat masa depan umat manusia yang baru. Mengetahui hal itu, Hugh langsung mengambil senapan dan menodongkannya kepada pendeta tersebut. Namun, si pendeta koplok ini tetap santai karena dirinya tahu jika Hugh menembakkan senapannya, maka itu akan memancing para makhluk bebal menyerang mereka. Setelah memperlihatkan lidahnya terpotong atau meledek meren ya, si pendeta dan pengikutnya langsung pergi dari sana. Pada malam harinya, Ali yang sedang kapalang rindu menunggu kabar dari Rob. Akhirnya, ia mendapat pesan darinya yang berisikan bahwa Rob akan pergi ke sebuah tempat perlindungan yang ada di utara, di mana Farafes tidak akan hidup di sana karena makhluk tersebut akan lemah dengan suhu dingin dan akan mati jika terbang di daerah tersebut. Ketika sedang tidur, Hugh mendengar suara dari luar rumah. Kemudian, ia pun mengecek ke jendela, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Dan ketika Kelly yang melihatnya, terdapat seorang perempuan dengan muka suram dari luar rumah. Sontak mereka pun langsung membawa perempuan tersebut masuk ke dalam. Ketika ditanya nama dan asalnya, wanita tersebut tidak berbicara sepatah kata pun. Aduh, eta motor. Maaf. Ketika mereka melihat lidahnya, ternyata dirinya adalah salah satu pengikut si pendeta Bantangul yang dijadikan tumbal. Sementara di kamar, Ali terbangun dan melihat ke arah luar, sudah ada handphone yang terpasang di jendela. Bersamaan dengan itu, ternyata di tubuh si wanita suram tersebut terdapat banyak sekali handphone yang sudah terpasang menggunakan sabuk. Dan setelah itu, handphone ternyata telah terpasang alarm yang mengakibatkan para Farafes masuk ke dalam rumah, lalu menyerang mereka semua. Setelah kerusuhan terjadi, kemudian datang beberapa orang yang menggunakan jubah dan menculik Ali. Melihat cucunya diculik, Opa yang sebagai mantan pemain rugby sekabupaten tidak terima, langsung mengejar penculik tersebut dan menubrukkan dirinya kepada para penculik. Kemudian, Opa mengorbankan dirinya dengan berteriak untuk memancing para Farafes menyerang mereka. Opa gitu loh. Lalu, tak lama kemudian, si pendeta Bantangul datang bersama pengikut yang lainnya. Dan Ali kembali diculik oleh salah satu di antara mereka. Ayah, ibu, dan adiknya tentu saja tidak akan terima salah satu anggota keluarganya diculik. Mereka langsung menyerang si pendeta dan para pengikutnya secara barbar. Hingga akhirnya mereka berhasil mengalahkan si pendeta dan para pengikutnya tersebut. Dan Ali pun dapat diselamatkan. Kemudian di pagi harinya, mereka bertiga melanjutkan perjalanan ke utara, tepatnya di gunung bersalju yang diberitahu Rob untuk menjumpai tempat perlindungan. Dan scene ditutup dengan Ali yang sedang berburu Farafes bersama dengan Rob untuk dijadikan bahan syukuran. Dan setelah itu, tamat dulurku. Menurut saya film ini sangat paten. Ketegangan yang disajikan cukup menegangkan. Maafkan jika suara saya tidak jelas dan nyaring di telinga kalian. Pokoknya enjoy aja ya. Dikarenakan saya ada jadwal khutbah di Baghdad bagian selatan, jadi saya nggak bisa lama-lama. Ya udah tuh ya, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, share ke grup keluarga kalian, dan subscribe dulurku. Peace.